Bentar. Tadi sih menarik sih. Nah, aku mau bertanya sama dia, cuman aku cuma mau melurusin aja sih yang tadi yang yang dibahas tadi aku mau luruskan aja sih. Apa? Silakan diluruskan, mungkin ada yang mendengar ya. Ya, kalau memang yang dibilang sama Yonatan Nandar ya memang betul dalam Alkitab, kalau diminta kata-kata seperti itu ya Pak, diminta dari mana pemberkatan dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus itu ya memang nggak ada sih. Cuman yang dibilang sama Abang Lasso tadi itu mungkin sudah masuk akal sih kalau menurut aku sih ya, karena yang dia bilang kan sama Bang Lasso itu sudah termasuk sudah kayak adat istiadat, sama kan di Alkitab juga kita kan percaya kalau ya sebelum Isa naik ke surga bahwa ya pergilah sampaikan kabar baik dan berkatilah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Anak dan Roh Kudus. Kalau aku sih itu sih. Artinya itu mengikuti tradisi yang sudah pernah terjadi. Cuman masalahnya gini deh, kalau boleh Uni bertanya, kenapa justru tradisi yang ini dianggap tradisi, padahal ini perintah Tuhan dan tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama tentang sunat. Kenapa justru ditiadakan deh? Sementara sesuatu yang tidak tertulis secara eksplisit tetapi menjadi tradisi justru diimplementasikan dalam berkeyakinan teman-teman Kristen. Mungkin Yusu bisa menjelaskan? Kalau masalah sunat ya memang sih. Ya, kalau sunat sih memang kan di Perjanjian Lama. Kalau misalkan dari kita Kristen sendiri sih, ya kita percaya kalau yang pemberkatan itu ya lewat dibaptis, karena di ceritanya di Perjanjian Baru kan itu ada pembaptisan lewat Yohanes Pembaptis. Nah, disitulah yang menjadi kita jadi berubah dari sunat menjadi baptis air. Itu. Jadi hukum sunat itu diganti dengan baptis air, begitu? Iya. Oke, artinya hukum sunat itu tidak ada karena sudah ada hukum baru, yaitu dibaptis air. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu sih, Uni. Dari mana pemahaman ini? Dari cerita Yesus dibaptis kan. Apa korelasinya ketika Yesus dibaptis dengan ditiadakan hukum sunat? Iya, dari situ sih. Jadi kita mulai dari situ. Jadi semua orang Nasrani ya dibaptis, bukan disunat. Saya pernah baca ayat di dalam kitab Yusu. Nanti silakan ditanggapi. Ya. Di dalam kitab Mazmur, Tuhannya Bani Israel tidak akan pernah merubah apa yang Dia firmankan, tidak akan pernah mengingkari perjanjian. Dan kita tahu kalau perjanjian ini perjanjian kekal. Atau gini, dua hal yang mungkin bisa Yusu jelaskan. Apa yang dimaksud Tuhan itu perjanjian kekal? Apakah kekal itu ada batasan? Kemudian apa yang dikatakan Tuhan ketika Dia berkata, aku tidak akan pernah merubah apa yang telah aku firmankan. Sementara ketika Dia berfirman untuk mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham, dirubah menjadi baptis air. Bagaimana cara pandang dari Yusu ini? Karena konsekuensi dari apa yang Yusu sampaikan itu membuat persepsi bahwa seolah-olah Tuhan itu merubah hukum yang sudah Dia tetapkan, dan itu awalnya adalah hukum kekal. Bisa dijelaskan mungkin? Kalau aku sih, asensi masalah ketuhanan sih Umi, ya pribadi Tuhan sendiri. Jadi kita nggak bakal nyampe ke situ. Kalau pemikiran aku ya Umi ya. Kalau misalkan Umi pun berpikir sama seperti aku, asensinya ketuhanan, ya mungkin ya dibilang dalam Perjanjian Lama seperti demikian kan. Ya kita nggak tahu. Ya kan Umi, ya namanya Tuhan. Tuhan itu maha tahu, maha bisa, maha mengetahui. Oke, mungkin berbeda paradigma kita. Mungkin saya jelaskan bagaimana paradigma saya sebagai seorang muslimah. Kami umat Islam memang meyakini tentang Tuhan sendiri itu tidak akan pernah bisa masuk akal. Tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara masuk akal. Contoh, Dia mengatakan bahwa aku maha pengasih. Aku maha pengasih, aku maha pengampun. Itu hal yang masuk akal. Kenapa? Karena Dia mudah saja Dia mengasihi karena Dia adalah Tuhan. Dia mengampun mudah saja karena gampang saja ketika Dia mengatakan, dosamu terampuni. Itu masuk akal karena Dia adalah Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan sesuatu kepada manusia, saya meyakini itu pasti masuk akal karena Tuhan sedang mengajarkan manusia yang memiliki akal. Tapi tentang Tuhan itu sendiri, bagaimana Tuhan itu sendiri tidak mungkin masuk akal. Itu saya sepakat itu. Tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara masuk akal. Contoh di dalam Islam dikatakan,
kalian ke selatan atau ke barat atau ke timur pun kalian melihat, kalian tetap akan wajahku. Allah katakan begitu, tapi bukan berarti Allah itu memiliki wajah sebagaimana wajah saya, sebagaimana wajah laki-laki yang ada saat sekarang ini. Karena secara eksplisit dengan jelas Allah katakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Tapi bagaimana supaya manusia mencerna akal sehatnya bahwa Allah kemanapun kami berada, kami akan berhadapan dengan Allah. Allah katakan dengan wajahku. Maka itu perlu ditafsir ayat itu. Tidak bisa langsung diterima mentah-mentah. Oh, apakah Tuhan punya wajah seperti manusia? Tidak ada, karena ada bantahannya, yaitu Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini di dalam Islam seperti itu paradigmanya. Kalau Wilsu mengatakan kita nggak mungkin bisa membatasi Tuhan. Iya, kita tidak pernah membatasi Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, bukan? Bagaimana mungkin ketika Tuhan katakan, mohon maaf, Tuhan katakan, aku maha kasih. Tiba-tiba dia menunjukkan ketidakmahakasihannya. Dia katakan, aku maha suci. Tapi dia tidak menunjukkan kesuciannya. Lalu dia katakan bahwa aku maha pengampun. Tapi bagaimana mungkin disebut pengampun, sementara dia harus melakukan sesuatu untuk mengampuni. Kalau di dalam Islam begitu, secara berpikirnya dulu ya. Tapi boleh, kita berbeda. Paradigma kita berbeda. Tidak masalah. Saya tidak akan paksakan itu kepada Anda. Tapi bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ketika Tuhan Anda mengatakan bahwa dia tidak akan merubah segala firman yang telah disampaikan di dalam kitab Mazmur. Silakan dilihat di dalam kitab Mazmur 79. Bentar saya cari dulu ayatnya ya. Terkadang saya lupa nomor ayatnya. Dia tidak akan merubah apa yang sudah dia firmankan. Dan dia katakan, inilah perjanjianku, dan perjanjian ini perjanjian kekal. Apa makna kekal yang Wilsu pahami? Karena kalau secara saya pahami, kekal itu tidak akan pernah hilang. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak menghilangkan hukum Taurat. Lebih mudah bumi hancur daripada satu iota pun hukum Taurat hilang gitu. Kita bicara tentang semua hukum-hukum yang sudah diberikan melalui para nabi. Bukan cuma hukum Taurat kata Yesus, tapi juga hukum-hukum kitab-kitab para nabi. Artinya nabi-nabi sudah membawa hukum-hukum dari Tuhan, aturan-aturan dari Tuhan. Nah, bagaimana Yesus menanggapi itu? Kalau masalah bilang kekekalan, ya aku nggak nyampe situ sih Umi, karena ya kayak Umi tadi bilang sih, sebenarnya sih pemikiran Umi sama aku sih sama sih Umi. Di mana kesamaan kita, Dek? Kesamaannya kan kayak tadi kan, ya kita nggak bisa membatasi Tuhan. Sama juga kayak aku nggak bisa membatasi Tuhan. Aku juga nggak bakal juga nyampe, nggak bakal nyampe. Oke, stop, tunggu. Saya tidak bisa membatasi Tuhan, tapi Tuhan saya menyatakan tentang dirinya. Dia katakan dia tidak serupa dengan apapun. Artinya dia tidak mungkin menyerupakan dirinya dengan apapun. Lalu dia katakan lagi, aku maha pengampun. Dia pasti akan mengampuni sebanyak apapun kesalahan hambanya, tentu dengan hukum-hukum yang berlaku. Lalu dia katakan, aku pengasih. Dan dia katakan, sedangkan menciptakan kalian saja dengan mengatakan kun saja dia bisa, apalagi menghapuskan dosa. Artinya Tuhan kami tidak, bukan kami yang batasi, bukan kami yang mengatur atau mendikte Tuhan kami, tapi Tuhan kami memperkenalkan dirinya sehingga kami kenal dalam Asmaul Husna dan 20 sifat wajibnya. Contohnya, dia katakan bahwa dia maha agung. Agung di sini, dia tidak akan pernah sedetik pun menghinakan dirinya. Tapi kalau, mohon maaf, Yesus itu turun ke dunia, menjadi manusia, itu mati dalam keadaan terhina. Kalau kita jujur, karena di dalam kitab Anda pun tertulis, terkutuklah yang mati di tiang salib. Kami tidak mengimani hal itu, karena bagi kami Tuhan yang mengatakan dirinya maha agung, dia tidak akan pernah mengingkari perkataannya. Karena jangankan Tuhan, saya saja manusia, mustahil saya lebih bermoral daripada Tuhan. Ketika saya sudah mengatakan, berjanji kepada Wilsu, saya besok akan bertemu Wilsu, lalu saya ingkari, itu menjadi penyimpangan moral. Saya dianggap sebagai orang yang ingkar janji. Tuhan di dalam kitab Wilsu sudah katakan, inilah perjanjian kekalku denganmu, Abraham dan keturunanmu. Tiba-tiba perjanjian kekal ini menjadi tidak kekal dalam artian diganti dengan baptisan seperti yang Wilsu sampaikan. Artinya, mohon maaf, kalau saya tidak mengatakan Anda, kalau saya mengimani seperti yang Anda imani, maka konsekuensinya bagi diri saya adalah saya menuduh Tuhan saya pelin-pelan menjilat ludahnya sendiri. Kurang lebih begitu. Itu yang saya tidak mau. Itu kenapa kami
Muslim harus mengenal Tuhan kami. Dan ketika kami katakan Allahu Akbar, kami percaya bahwa Allah itu maha besar. Semuanya, kekuasaannya, segala sesuatu tentang Allah itu maha besar. Kami tidak akan pernah mengecilkan Tuhan kami dengan mengatakan dia turun ke bumi dan mengambil rupa sebagai manusia. Itu paradigma saya. Mungkin kalau menurut Wilsu tidak masuk akal dan tidak bisa diterima, silakan, itu hak Wilsu. Tapi saya tentu akan bertanya bagaimana tentang dalil-dalil yang sudah ada di dalam kitab-kitab Wilsu yang saya baca juga gitu. Ya. Ini sama Umi yang Umi bilang ini sih mungkin ya aku juga nggak nyampe di pikiran situ, cuman sama kayak dikata di Al-Quran juga sih. Mana ya, lupa sudah aku. Ibaratnya di Al-Quran, di Quran berapa itu tadi? Quran 3 Kak. Coba Umi baca Quran 3 ayat 50 Umi. Ayat 50. Ya. Oke. Apa poinnya ingin disampaikan? Premisnya apa? Ya, tentang yang sudah diharamkan tapi dihalalkan. Nah, itu juga jadi perikop yang kita bahas sekarang, Mi, masuk juga di situ, Mi. Ya kan, Oke, saya akan jelaskan. Nah, gimana? Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan. Ini tidak ada kaitan dengan sunat karena ini perkara makanan yang dihalalkan. Memang saya kan mungkin kalau Wilsu ini berbeda konteks. Saya harus jelaskan dulu. Masalahnya kan Umi kan tapi tidak ditiadakan sunat. Gini, saya jelaskan dulu ya. Ingat, sunat. Saya jelaskan, Anda ketawa. Bisa Anda dengarkan saya? Iya, bisa. Di kitab Anda orang yang tertawa itu, saya mau bacakan ayatnya, nanti Anda ini sendiri loh. Orang yang sedang diskusi berbicara itu tertawa itu ada nanti masalah dengan psikologisnya. Jadi gini, di dalam kitab saya tidak tertulis bahwa semua makanan yang diharamkan terhadap Yakub itu tidak akan pernah dihalalkan. Tidak ada tertulis. Tapi di kitab Anda tertulis perjanjian Abraham dengan Tuhan itu kekal. Itu ada tertulis begitu. Nah, terkait tentang ini bukan meniadakan sunat. Di sini tidak ada peniadaan sunat, tetapi di mana ada diceritakan di dalam literasi Islam bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu mengharamkan makanan seperti onta dan yang lain-lain karena dia dihukum. Ada makanan yang diharamkan oleh Allah terhadap Yakub sebagai hukuman. Lalu Nabi Isa menghalalkan makanan yang telah diharamkan. Bukan masalah disunat, karena narasi sunat di dalam kitab Anda sudah Tuhan katakan itu kekal. Itu kekal. Ketika Nabi Yakub diharamkan makanan, lalu turun Nabi Isa untuk menghalalkannya, tidak ada perkataan di dalam Al-Quran bahwa makanan ini tidak akan pernah menjadi kamu haram makan ini kekal sampai keturunanmu, tidak ada. Tetapi di narasi kitab Anda tentang sunat itu kekal, itu perjanjian kekal, dan Anda tahu makna kekal, bukan? Jadi ada tertulis kekal. Tapi kalau di dalam sini ini jelas sekali. Ini apa masalahnya? Memang Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian makanan yang lain yang diharamkan kepada Yakub sebagai hukuman untuk Yakub alaihissalam, seperti daging onta. Ada mutlak makanan yang haram. Mutlak makanan yang haram yang sampai sekarang pun diharamkan, dan itu pun haram dari semula hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, kemudian Yakub mendapatkan hukuman, kemudian Bani Israel mendapatkan hukuman. Mereka tidak boleh memakan makanan yang baik karena itu hukuman bagi mereka. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam datang untuk menghalalkan kembali makanan itu. Nah, kalau saya menjelaskan dalil ini tidak ada korelasinya, seperti tidak apple to apple seperti dalil sunat itu. Dalil sunat itu tertulis bahwa itu perjanjian kekal. Sementara makanan ini adalah hukuman. Di dalam literasi Islam dinyatakan bahwa ini adalah hukuman untuk Yakub. Lalu Nabi Isa menghalalkannya. Kalau ini baru apple to apple dengan apa? Dengan penghalalan makanan yang onta atau pelanduk atau lele. Kenapa kami boleh memakan sementara orang Israel tidak boleh memakan?
Karena itu kami meyakini bahwa ada makanan yang baik yang diharamkan kepada Yakub, tetapi itu sebagai hukuman untuk Bani Israel. Bukan mutlak pengharaman karena memang dilarang dari semula seperti babi. Begitu. Ya. Atau seperti binatang yang berkuku tajam atau yang bertaring. Itu ada mutlak haram, binatang-binatang yang menjijikkan. Karena di dalam kitab Anda, di dalam kitab Yesaya itu tertulis siapa yang memakan binatang yang menjijikkan, babi itu kan dimusnahkan. Itu tertulis seperti itu. Nah, itu mutlak haram dan tidak berubah sampai saat ini. Nah, yang Anda bacakan ini, yang Anda bawakan ini tidak apple to apple dengan dalil sunat. Karena dalil sunat itu tertulis bahwa itu perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham. Coba Anda pahami itu. Yang saya maksudkan begitu, ketika Tuhan katakan ini kekal loh gitu. Tiba-tiba berubah dengan cara dibaptis. Tidak apple to apple dengan ayat ini. Berbeda, sangat-sangat berbeda. Tapi begini Umi, yang aku tanya menurut kalau Umi sendiri, Umi percaya enggak ayat itu yang Al-Quran yang tadi Umi baca? Saya semua yang ada di sini saya percaya. Masalahnya apa? Masalah yang jadi masalahnya kan jadi pertanyaan kan tentang halal gitu nama Umi. Aku juga kan bingung juga rupanya tuh tadi kan kita berbicara tentang yang tadi. Terus kebetulan aku masih ingat ayat ini ya. Aku ingat ayat ini ya. Korelasinya apa? Kan saya sudah jelaskan ayat ini Nabi Isa menghalalkan makanan yang menjadi hukuman terhadap Yakub sehingga Yakub dihukum dan diharamkan memakan makanan itu. Lalu Nabi Isa datang untuk menghalalkan makanan itu karena ini adalah bentuk hukuman. Berbeda dengan masalah sunat, karena kita tadi bicara tentang sunat. Sunat itu adalah perintah Tuhan di mana Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan Abraham akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan membuat keturunan Abraham sangat banyak, tetapi tanda dari Abraham Tuhan meminta harus dipotong kulit khatan dan itu kekal. Tapi kenapa tiba-tiba Anda mengatakan bahwa di dalam keyakinan Anda itu sudah diganti hukumnya bahwa dengan cara apa dibaptis, sementara di dalam kitab Anda sendiri Tuhan sendiri yang mengatakan dia tidak akan merubah segala firman. Jadi ini ada di kitab Anda gitu loh. Jangan memasukkan kitab Anda ke kitab saya. Gitu loh. Di kitab Anda tertulis bahwa Tuhan tidak akan merubah segala firman yang dia sampaikan. Keputusan yang sudah dia katakan tidak akan dirubah. Itu Anda melompat ke Al-Quran. Sementara di dalam kitab Anda sendiri Tuhan Bani Israel itu mengatakan begitu. Dia tidak akan merubah apa yang dia sampaikan, apa yang sudah keluar yang difirmankannya. Tetapi perjanjian kekal itu sudah tidak Anda lakukan lagi dengan teman-teman Kristen. Boleh tanya Umi? Ya. Kalau yang di Yakub sendiri itu perintahnya perintah dari Allah kan? Boleh tanya, semua tanya aja sih Umi. Kita bicara tentang perspektif mana dulu nih, Al-Quran atau Alkitab? Karena saya tidak di Al-Quran nih, yang masalah yang diharamkan. Kenapa? Masalah yang diharamkan di dalam itu literasi Islam. Di dalam literasi Islam saya tidak bisa tampilkan dalilnya karena kita kan di TikTok tidak bisa share screen. Kalau saya bisa share screen biasanya di Zoom, saya akan share screen semua data literasi yang ada sehingga Anda akan bisa membacanya dengan jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dipercayai menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan kepada Yakub sebagai hukuman. Bani Israel itu banyak sekali mendapat hukuman dari Allah. Contoh ketika mereka melanggar hari Sabat itu termaktub di dalam Al-Quran. Mereka dikutuk oleh Allah, itu ada. Dan apalagi mengharamkan makanan yang baik untuk Bani Israel. Jadi intinya ketika Nabi Isa diutus itu bukan merubah ketentuan yang Allah tetapkan. Maksudnya Allah tetapkan babi ini haram dari semula, lalu tiba-tiba babi menjadi halal. Bukan begitu. Tetapi ini bukan untuk general seluruhannya, tetapi untuk hukuman. Saya akan menghukum anak saya, tidak boleh mereka main hari ini. Bukan berarti ini menjadi mutlak hukum bagi mereka dari awal. Tetapi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, saya hukum mereka, dan hukum ini mustahil berlangsung lama dan kekal karena ini adalah hukuman. Tentu suatu saat hukuman ini setelah dia menunjukkan etikat baiknya, dia akan saya lepaskan dari hukuman ini, dia boleh main besok. Ini konteks secara logika yang sederhana bisa kita pahami. Jadi ketika saya menghukum anak saya hukum anak saya hari ini tidak boleh main, besok tentu dia sudah boleh main karena ini prinsipnya hukum. Jadi bukan mutlak dari saya. Contoh gini, saya memiliki ketentuan terhadap anak perempuan saya untuk menggunakan jilbab.
Saya akan memiliki prinsip, tidak akan merubah pendirian saya karena itu adalah prinsip. Nah, yang menjadi aneh adalah ketika tiba-tiba saya mengizinkan anak saya tidak pakai jilbab. Itu baru berbeda dengan apa? Prinsip hukuman tadi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu kondisi yang terjadi karena ada sebab akibat. Anak saya melakukan sebuah kesalahan, saya berikan hukuman di tengah jalan, mustahil hukuman itu akan begitu. Tapi ketika, ayo kita lihat baca narasinya. Tuhan katakan perjanjian ini adalah perjanjian kekal antara Abraham dengan keturunannya. Kalau kita bicara tentang sunat berarti kan hanya untuk keturunan Abraham, Umi. Lalu bagaimana kita sekarang? Apakah ada sensus yang menentukan ini keturunan Abraham, ini bukan? Siapa yang menyangka? Siapa yang tahu? Jangan-jangan Anda salah satu keturunan dari Lewi. Kita tidak tahu itu. Lalu kenapa tuh sunat sudah ditiadakan? Anda tadi sudah jawab. Tidak masalah, itu jawaban Anda, itu keyakinan Anda. Tapi saya kan hanya mengajak berpikir kemudian mempertanyakan kembali konsekuensi kalau saya ikut apa yang Anda imani. Dalam benak saya percaya bahwa Tuhan itu justru pelin-pelan gitu loh. Ya mungkin aku tanggapin Umi, boleh Umi? Silakan, mungkin silakan. Aku juga mungkin begini Umi, berpikiran sama kayak Umi ngomong tadi. Kayak Umi kan ya dari Umi sih punya anak, ya hari ini pakai jilbab, besok nggak pakai jilbab. Itu kan dari aturannya Umi kan. Nah sama kayak yang tadi aku bilang sama Umi kan, masalah yang ayat itu kan kutanya itu perintah dari Allah kah sebelum dihalalkan oleh Nabi Isa. Nah, ayat ibaratkan ya itulah Tuhan. Kalau menurut aku ya esensi ketuhanan ya. Dia berarti bisa, Tuhan bisa suka-suka begitu ya. Dia suka-suka aja karena dia Tuhan gitu. Ya, kalau aku sih ya, begitu. Ya, itulah bedanya kita. Kalau kami umat Islam tidak. Kalau memang Tuhan bersikap suka-suka, maka ini yang jadi bahaya adalah kita manusia akan di dalam ketakutan. Karena suatu saat orang yang baik pun suka-suka Tuhan akan campakkan ke dalam neraka. Tapi Tuhan kami, kita bicara tentang Tuhan yang umat Islam. Lalu bagaimana kalau kita katakan, menurut pandangan Tuhan, kan itu pandangan kamu manusia. Pandangan Tuhan kan belum tentu sama. Pandangan manusia saja itu sudah tidak adil, bagaimana dengan pandangan Tuhan? Apakah manusia lebih bermoral daripada Tuhan? Kan tidak begitu. Loh, nggak bisa kamu samakan pandanganmu dengan Tuhan. Oh tidak memang. Lah, siapa yang tahu pikiran Tuhan memang sekarang? Tapi Tuhan sudah katakan itu. Dia katakan dirinya, dia maha adil. Saya maha adil. Saya sekarang sama Anda. Wilsu, Uni ini seorang penyayang loh Wilsu. Tiba-tiba besok Uni ambil kucing di depan kamera, Uni siksa kucing. Apa Uni bisa dikatakan sakit jiwa? Bisa. Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dilakukan gitu. Iya. Nah, kami begitu loh umat Islam. Itu kenapa kami berhati-hati dan kami mengenal Asmaul Husna itu semua adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah Allah ingkari apa yang sudah Dia tetapkan tentang dirinya yang Dia perkenalkan kepada kami, begitu. Nah, yang itu Tuhan kami dulu, itu Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pisahkan dulu. Kita kembali melompat ke kitabnya Wilsu. Wilsu tadi katakan, ya Uni, masalah sunat ini sudah diganti. Tetapi masalahnya di situ ada kata-kata kekal. Nah, Uni minta penjelasan Wilsu tentang kata-kata kekal. Apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan mengatakan bahwa perjanjian ini kekal, sementara kekal itu sudah tidak ada lagi gitu. Kalau itu Umi ya bilang kekal ya
Ya aku juga nggak bisa nyampe ke Oke, situ. tidak apa-apa, terima kasih. Ya. Saran Uni, sama-sama belajar Wilsu, silakan mempelajari. Tidak masalah baca kitab Al-Quran, silakan Wilsu tanyakan, bacalah terjemahannya, bacalah, kemudian tanyakan kepada Uni. Tidak masalah. Dihalalkan sama Isa, itu yang bingung. Pak, masih belum jelas yang Uni jelaskan tadi. Uni memberi hukum kepada anak Uni hari ini atas kesalahan dia. Dan hukum itu bisa Uni tarik kembali karena ini konteksnya adalah sebuah hukuman. Jadi begini, Nabi Muhammad SAW itu datang dengan hukum baru. Nabi Isa datang sebagai penyelamat Bani Israel, menunjukkan, mengembalikan mereka ke hukum semula Taurat. Di dalam kitab hukum Taurat, di dalam kitab Imamat, yang diharamkan itu ada beberapa. Kemudian dan di dalam Islam dipercayai bahwa sebagian yang diharamkan itu adalah untuk hukuman bagi Yakub. Artinya ketika hukuman itu sudah ditarik, itu bukan bentuk menjilat ludah, tetapi itu sah-sah saja karena Uni sudah sampaikan analoginya tadi. Anak Uni berbuat salah, Uni hukum hari ini tidak boleh keluar rumah. Besok sudah Uni izinkan karena konteksnya adalah hukuman. Masalahnya ini bukan itu semua maksudnya aku, Umi. Di dalam Islam ini konteksnya hukuman, Dek. Tapi maksudnya aku bukan ke situ, bukan di situ. Maksudnya Allah yang perintahkan haramkan, tapi Isa halalkan. Kenapa bukan Allah yang halalkan? Itu yang jadi pertanyaan. Allah yang halalkan melalui perantaraan Nabi Isa. Allah memberikan perintah mengharamkan melalui perantaraan Nabi Musa. Allah memberikan perintah sholatlah melalui perantaraan Nabi Muhammad. Allah memberikan perintah jangan membunuh, jangan berzina melalui perantaraan Musa. Nggak pernah orang Yahudi mempercayai Tuhan mereka turun sendiri mengatakan jangan membunuh, jangan memperkosa, jangan berzina. Tidak ada satupun orang Yudaism yang mempercayai Tuhan mereka pernah turun berbicara kepada nenek moyang mereka sambil memberikan perintah dan aturan-aturan. Kalau adik bilang, kenapa bukan Tuhan? Bukankah Tuhan itu bisa mengutus? Kenapa harus presiden langsung yang memberikan sembako kepada rakyat? Bukankah dia punya kekuasaan untuk mengutus utusannya memberikan sembako kepada rakyat? Karena dia kan katakan dia agung. Kalau Tuhan sudah katakan dia agung, dan mohon maaf silakan baca di dalam Mazmur 929. Coba baca sekarang. Enggak baca Mazmur 92. Enggak ada ini. Oke. Uni tidak tahu bagaimana cara Wilsu memahami konteks ayat Mazmur 92:9 ini, tapi di dalam ayat Mazmur 92 ayat 9 ini Tuhan di tempat tinggi selama-lamanya. Silakan dibaca ayatnya. Ya. Bagaimana perikopnya, konteksnya Uni kan tidak beda ya, membacakan kembali, mempertanyakan kembali, karena Uni tidak tahu bagaimana cara Wilsu memahaminya, makanya Uni tanya. Uni membacakan kembali, silakan dipahami apa maksudnya. Kalau mentafsir itu mengambil ayat suci orang lain lalu mengasumsikannya atau menerjemahkannya sesuai dengan apa yang Uni inginkan, itu beda. Jadi banyak teman-teman di sini yang tidak mengerti arti tafsir, membacakan kembali, menerjemah atau mempelintir. Banyak teman-teman yang tidak paham. Harus kalian pahami itu dulu. Apa yang disebut dengan membacakan kembali dan mempertanyakannya, apa yang disebut dengan mentafsir. Jadi pahami itu biar tidak jadi kesalahan dalam berpikir. Jadi mungkin Wilsu next time gini aja, silakan dipelajari lagi kitabnya. Uni anjurkan baca kitab sucinya Wilsu, perdalamlah, banyaklah bertanya kepada pendeta-pendeta Wilsu, dan silakan mantapkan keimanan di dalam Kristen, tidak masalah. Kami umat Islam tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, bukan tidak dianjurkan ya, tidak diwajibkan untuk mengislamkan orang lain, tetapi kembali lagi konteksnya kita di dunia sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini, di mana kita tidak bisa menolak lagi diskusi-diskusi seperti yang disampaikan oleh Lasso tadi. Justru ini pendewasaan teologis kepada kita. Nah, di sini kita akan dipaksa untuk berpikir dan mempelajari kembali kitab kita gitu. Jadi silakan dipelajari lagi Wilsu. Next muncul lagi dengan pertanyaan. Kalau bisa pertanyaan yang mungkin saja Uni tidak bisa jawab, agar Uni bisa mencari lagi nih jawabannya. Itu saja mungkin Wilsu, ini sudah jam 11:30. Ada teman yang lainnya mungkin? Aku boleh satu lagi Umi? Boleh ya? Apa itu? Ya silakan. Ini Umi, apa namanya? Asensi Nabi kalau dari Umi sendiri gimana Umi?
Oke, esensi nabi. Kenabian. Esensi kenabian. Nabi di dalam bahasa Ibrani, nabi itu berasal dari kata navi. Ada yang menerjemahkan bahwa itu mengalir dari buah perkataan, atau etimologisnya yaitu seseorang yang menyampaikan firman Tuhan, karena di dalam Bilangan 12 ayat 6 ya, seorang nabi yang akan hadir itu membawa firman Tuhan. Dan bahkan orang yang berani menyampaikan perkataan yang tidak diperintahkan Tuhan kepadanya, dia yang harus mati. Itu kata Tuhan dalam kitab Bilangan, kitab suci Anda. Itu perspektif dari kitab Anda yang saya baca. Silahkan kalau ada yang mau menyanggah. Di dalam Islam sendiri, nabi berasal dari kata naba'a, yaitu yang ditinggikan. Kalau secara bahasa ini etimologisnya adalah seseorang yang ditinggikan, dimuliakan, menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi nabi-nabi ini memang memiliki tugas untuk menjadi mediator atau menjadi penyampai firman. Ada yang memang diwajibkan untuk menyampaikan ke umatnya atau ke kaumnya, ada yang untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ada bahkan di dalam Islam itu mengimani nabi yang bahkan tidak memiliki umat. Nabi itu kami wajib percaya hanya 25, tetapi sebenarnya selebih dari itu banyak nabi yang sudah ada gitu. Itu perspektif nabi dalam Islam. Artinya seseorang yang memang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang orang ini layak untuk ditinggikan dengan akhlaknya yang luar biasa, berbeda dengan manusia kebanyakan, kemudian menjadi penyampai firman. Ibarat beginilah, kurang lebih analoginya yang disampaikan. Ketika Uni ingin menjadi seorang Uni tidak mungkin bicara dengan banyak orang di misal Uni punya mahasiswa Uni tidak mungkin bicara banyak dengan mahasiswa Uni. Jadi Uni akan mengangkat satu orang ketua untuk menyampaikan informasi yang Uni punya kepada mahasiswa. Kalau Uni pribadi sebagai manusia saja memilih orang terbaik di kalangan mahasiswa Uni, mustahil ada guru yang memilih ketua kelas itu yang sembrono, yang jarang masuk, yang nggak pernah masuk, yang ugal-ugalan. Pasti yang dipilih yang paling rajin, yang paling bisa bertanggung jawab, pasti begitu. Itu baru pandangan manusia saja. Nah, bagaimana mungkin Tuhan memilih nabi atau utusannya itu sembarangan gitu kan? Tidak. Makanya di dalam Islam itu dikenal nabi-nabi itu maksum. Mereka terjaga dari berbuat jahat atau berbuat maksiat gitu. Cuman ini yang di Quran 45 ayat 38 sama 45 boleh kasih apa ini itu? penjelasan. Poin itu teguran Allah kepada Muhammad. Nah itu dia, berarti Nabi Muhammad tidak pernah dibiarkan berbuat salah. Dan lagi pula teguran itu untuk apa dulu? Apakah itu maksiat yang dilakukan? Apa? Coba baca dulu ayatnya. Coba baca terjemahannya. Aku enggak ada, Umi. Umi aja baca, Umi. Ayat berapa? Ayat 38 sampai 45, Umi. Surat apa itu? 45, aku enggak tahu surat apa itu. Quran 45. Jadi begini, Nabi Muhammad SAW itu pernah mengharamkan madu untuk dirinya. Mengharamkan madu. Dia tidak akan meminum madu lagi. Sebenarnya salah nggak sih seseorang nggak mau meminum apapun yang tidak dia sukai? Tetapi kenapa Allah tegur dia? Sebenarnya itu kan bukan maksiat. Emang maksiat? Bukan maksiat. Itu kan dia, sebenarnya kalau kita pilih, ya bisa aja dong dia nggak mau lagi minum madu. Tapi dia tidak boleh melakukan itu karena dia akan menjadi sumber hukum bagi umat setelahnya. Bagaimana seseorang itu mengharamkan apa yang dihalalkan? Itu kenapa akhirnya ditegur, jangan engkau mengharamkan apa yang dihalalkan. Lalu ada seorang pemuda. Saya baca dulu konteks ayatnya apa dulu itu? Surat apa? Surat 45. Surat Al-Jathiyah ayat 38 sampai 45. Al-Jathiyah, bentar. 499. Ayat berapa? 38 sampai 45. 38 sampai 45. Oh, di sini enggak ada. Ayat berapa itu? 45 Al-Jathiyah. Coba sebutkan nama ayatnya. 38 sampai 45. Nama ayatnya. Aduh, enggak ada ini. Aku cuma tulis 45. Ya, yang Wilsu pahami tentang ayat ini apa gitu. Ya di situ aku paham sih, aku kemarin Al-Jathiyah. Aku dengar itu ya teguran buat Muhammad.
Ya, tegurannya kenapa dulu nih? Ada beberapa. Yang pertama mengharamkan madu, yang kedua itu bermuka masam. Yang mana dulu? Aduh, lupa sudah aku Umi. Aku cuma dengar sih Umi. Ya, bentar. Mungkin teman-teman bisa disebutkan ayatnya di sini mungkin? Ayat berapa? 38 sampai 45. Al-Jiziyah di sini nggak sampai. Mungkin Anda salah, mungkin cari lagi nanti ayatnya ya. Oh, boleh nanti aku cari Ya, lagi. cari lagi. Jadi gini, Rasulullah itu pernah ditegur karena pertama bermuka masam. Ketika dia sedang menjelaskan agama kepada pemuka-pemuka Quraisy, lalu datang seseorang yang memiliki mata buta kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah, dia adalah manusia biasa ya. Dia seperti seolah kesal bermuka masam lalu beralih kepada itu ke Quraisy. Dia ditegur oleh Allah. Padahal kalau kita pikir apakah beliau menampar, apakah kalau berlaku maksiat, tidak. Tetapi kalau kita secara manusia sah-sah saja. Kalau saya misalnya sedang mengajar, tiba-tiba ada orang, itu saja tidak diizinkan beliau. Itu saja tidak diizinkan. Bagaimana mungkin beliau itu bisa dikatakan seseorang yang pernah berbuat dosa, sedangkan itu saja tidak diizinkan. Lalu menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan. Beliau tidak mau lagi meminum madu gitu. Beliau ditegur oleh Allah. Artinya bukan maksiat yang di dalam konotasi perbuatan zina, memukul, membunuh yang mengerikan yang dilarang oleh Allah, bukan. Tetapi apa yang beliau lakukan kepada diri beliau, standar manusia, standar perbuatan beliau itu di atas perbuatan manusia rata-rata. Kalau kita boleh, saya bermuka masam kepada Anda belum tentu dosa, karena saya kesal lihat Anda yang banyak tanya, dijelasin nggak ngerti-ngerti, itu belum tentu dosa saya. Tetapi seorang nabi itu tidak boleh, karena dia akan menjadi sumber hukum. Makanya dia ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya dia tidak dibiarkan berbuat salah. Makanya nabi-nabi disebut dengan orang-orang maksum atau orang-orang yang tidak berbuat salah, tidak diizinkan untuk berbuat dosa. Ya itu dia ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung gitu. Mungkin itu saja ya. Ini sudah jam 11:30. Ada lagi mungkin yang naik selain Yusu mungkin? Oke, ada Quraisy di sini mungkin bisa menambahkan mungkin dengan logikanya yang super duper wow. Halo Bang. Halo. Naik lagi ngetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jaida kami. Ivan bilang tadi komen majelis TikTok. Dari mana, Ya itu apa? Aku ketiduran baru bangun ini. Tiduran ya Allah. Jadi ini si Wilsu bertanya tentang ayat Al-Jiziyah kalau nggak salah, tapi nomor 3 berapa? Dia bilang 40 berapa tadi itu. Ya tentang Rasulullah ditegur, kan ini bilang kan ditegur Rasulullah itu, makanya Rasulullah tidak diizinkan untuk berbuat salah walaupun hanya secuil kesalahan. Iya, karena itu di ayat itu sempat aku dengar begini sih bunyinya, katanya itu engkau diberikan azab sebelum kamu mencapai kemakmuran apa kemenangan. Aku lupa sih Umi. Itu di ayat apa? Ya makanya Uni minta dalilnya yang jelas biar Uni juga apa. Biar Uni nggak bingung masa nyari ayat itu jadinya Uni kelama. Kenapa gitu? Gilisu, kenapa ayat itu dibawain itu kenapa? Ya poinnya itu yang Uni minta. Kita kan bicara tentang, aku kan pertama nanya Bang Kores tentang asensi kenabian. Nah, Umi sudah jelasin tadi tentang asensi kenabian bahwa Nabi itu Nabi yang tidak berbuat salah, terus Nabi itu mulia, begitu. Terus aku tanya ayat itu. Surat Al-Anfal ya, ayat berapa tadi? 38 sampai 45. Surat Al-Anfal ya guys. Iya Guys, ya mungkin Kores bisa menambahkan dulu sebelum dicari ayatnya dulu. Ya, Nabi itu manusia biasa kok. Beberapa kali Rasulullah bilang bahwa dia hanyalah manusia biasa yang tempatnya salah gitu. Tapi kalau misalnya udah wahyu turun, maka itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak dibiarkan berbuat salah. Maka ketika dia bermuka masam, dia langsung ditegur loh. Artinya dia tidak diizinkan berbuat salah. Tetapi apakah dia bisa salah? Ya dia manusia. 1-11. Ya. Jadi begitu. Kayak misalnya Nabi Muhammad SAW masih mending, cuma ditegur. Nabi Musa mau dibunuh. Ya. Oh iya, gara-gara nggak mau ini ya, anaknya nggak mau disunatin ya. Ya, anaknya mau disunat coba. Tuhan berpikir mau membunuh Musa loh. Yesus Yunani dibunuh tuh. Coba. Jadi ya memang begitulah, yang namanya nabi-nabi itu manusia gitu.
Cuman kan ada yang bertanya, Bang Kores, ada yang bertanya nih Bang Kores. Tunggu, bentar Yusu. Tadi Kores bilang sama Uni juga jelaskan. Nabi itu manusia biasa, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau Wilsu merasa aneh dengan itu, Wilsu saja percaya. Kalau Tuhan Wilsu itu 100% manusia loh. Iya. Karena itu esensi Allah yang kupikirkan tak sampai Umi. Esensi ketuhanan itu yaitu ya tadi kita bahas tadi Umi. Cuman ini ada yang mau tanya Bang Kores yang dan Willy Show. Contoh nih kemanusiaannya Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Maaf malam minggu. Nah, ini contoh nih ya manusia Yesus ini adalah manusia yang bisa khilaf juga. Dia menjanjikan bahwa orang-orang di zamannya dia bakal hidup sampai melihat dia turun untuk menjadi raja. Nggak turun tuh. Matius 16 ayat 28. Artinya Allah tegur ketika itu makan cabai, artinya dia nggak jadi makan cabai, artinya dia harusnya kena pedas, dia nggak jadi. Di mana coba dia berbuat salah? Ya, artinya dia tidak diizinkan berbuat salah gitu loh. Iya Umi, ya aku paham. Ya Umi, maaf Umi sebelumnya Umi, kalau dari Umi sendiri perbedaan kan ini kan kita lebih ke Isa, kalau Umi kan lebih ke Muhammad. Perbedaan esensi kenabian Muhammad sama Nabi Isa. Oke, perbedaannya banyak sekali. Mungkin nanti Kores bisa tambahkannya. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu sukses kerjaannya. Berhasil dalam artian semua wahyu turun itu selesai tuntas disampaikan oleh dia. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu dia diterima pada awal. Awalnya sedikit, kemudian diterima banyak, bahkan semua sahabatnya rela mati demi dia, tidak ada mengkhianati dalam artian yang berpaling dari beliau ketika beliau hidup, bahkan mati pun rela untuk beliau. Itu esensinya. Yang kemudian esensinya lagi, Nabi Muhammad SAW itu sudah mengatakan berkali-kali dia manusia biasa, dia menikah, dia lapar, dia duduk, dia capek, ya, bahkan dia menahan lapar juga. Itu dan dia tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah orang yang hebat, bla 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 begini. Nggak pernah. Bahkan ketika ada orang-orang kaum kafir Quraisy, oke, iya, Nabi Isa diselamatkan. Tetapi apakah hanya Nabi Isa yang masih hidup sampai saat ini? Kami umat Islam mempercayai ada nabi lain. Kemudian nabi-nabi yang diselamatkan, sebenarnya kalau dipikir-pikir, nabi-nabi lain juga diselamatkan, seperti Nabi Abraham yang dulu hampir dibakar oleh Raja Namrud. Kami imani itu, tapi tidak jadi karena diselamatkan. Jadi tidak, sama saja nabi-nabi itu diberikan spesial dan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Di Al-Quran nggak ada tertulis kalau Nabi Isa itu, kan aku cuma dengar. Nah, ada tertulis itu Nabi Isa lebih mulia dari nabi-nabi lain. Nggak ada tertulis seperti itu. Cuma dengar tuh. Itu hanya orang-orang yang coba-coba untuk komentar putus asa, itu seperti itu.
Jadi Ya. Vinicius masih percaya diri dengan ketuhanan Yesus. Bang, Bang Lasso tadi sama Bang siapa tadi yang masuk tadi terus bicara Yonatan Nandar. tentang pernikahan. Nah, Bang Kores sendiri Bang, kalau untuk Isa sendiri menikah apa enggak Bang Kores? Nabi Isa alaihissalam Buat ilmu sih. Kalau misalnya kita ngecek ini ya, ngecek apa kontekstual secara persyaratan menjadi seorang rabi. Gue tunjukin. Karena begini, apa Wilsu, menurut perspektif kami yang namanya nabi itu tidak dihilang.